Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Ana Josifa Utami. Saya akan menjelaskan tentang laporan HPP. Pengertian HPP. Harga pokok penjualan atau HPP adalah keseluruhan total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa untuk dijual selama satu periode. Harga pokok penjualan terdiri dari apa saja? Untuk mengetahui besaran harga pokok penjualan yang dikeluarkan, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu HPP diperoleh dari mana saja. HPP diperoleh dari berbagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa yang diantaranya yaitu bahan baku, barang yang dibeli, retur dan potongan pembelian, biaya pengiriman yang dibeli, diskon perdagangan atau tunai, biaya pekerjaan langsung, biaya penyimpanan, biaya yang digunakan dalam produksi, yang terakhir, biaya overhead perusahaan. Komponen HPP. Bagaimana cara menentukan HPP? Sebelum dapat menentukan harga pokok penjualan, pemilik perusahaan harus memahami komponen-komponen HPP. Secara garis besar, komponen HPP terdiri dari 3 komponen yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok penjualan yang diantaranya yaitu persediaan awal barang. Persediaan awal barang ini masuk dalam komponen HPP biaya, yang nantinya akan masuk ke dalam proses perhitungan HPP. Maksud dari persediaan awal barang adalah dengan mengetahui total persediaan barang pada awal periode tertentu yang dimiliki perusahaan. Persediaan barang ini berupa stok barang yang tersedia dan akan digunakan untuk proses produksi. Melakukan perhitungan stok barang di awal dinilai penting untuk menghindari kekosongan stok. Lalu yang kedua ada pembelian bersih. Pembelian bersih, komponen kedua yang akan masuk dalam perhitungan HPP adalah pembelian bersih. Pastinya setiap perusahaan akan terus melakukan pembelian barang dagangan, baik secara tunai maupun kredit. Untuk menjaga stok barang dalam keadaan aman, dalam komponen HPP, perhitungan pembelian bersih, biaya transportasi pembelian barang pun wajib untuk dimasukkan, karena biaya transportasi pembelian barang juga masuk dalam bagian pembelian dan akan mempengaruhi besaran nominal pembelian. Sama halnya juga dengan diskon, potongan, atau retur barang yang telah dibeli juga harus masuk dalam perhitungan pembelian bersih. Jika terdapat diskon, tentunya biaya pembelian akan jauh lebih murah dan berkurang nominalnya. Lalu yang ketiga, persediaan barang akhir. Persediaan barang akhir, komponen HPP persediaan akhir adalah jumlah stok barang yang tersisa dari proses produksi di akhir periode waktu tertentu. Untuk mengetahui total persediaan barang akhir dapat dilihat dari data perusahaan di akhir periode tertentu. Persediaan barang akhir menjadi salah satu komponen penting lainnya dalam perhitungan HPP. Rumus HPP. Setelah membahas komponen-komponen dalam perhitungan HPP, selanjutnya kita akan membahas cara menghitung harga pokok produk. Rumus HPP adalah sebagai berikut. Rumus HPP, persediaan awal barang ditambah persediaan bersih diambil dengan persediaan akhir barang. Selanjutnya menghitung harga pokok penjualan. Sebelum menghitung HPP, terlebih dahulu harus menghitung total pembelian bersih dan penjualan awal. 1. Menghitung pembelian bersih. Nah, sebelum menghitung HPP, pertama-tama terlebih dahulu harus menghitung pembelian bersih. Untuk komponen-komponen pembelian bersih sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, di mana harus memasukkan seluruh pembiayaan yang melibatkan produksi,
terutama biaya kiriman barang yang dibeli juga masuk ke dalam pembelian bersih. Rumus pembelian bersih adalah total pembelian tunai dan kredit ditambah dengan biaya angkut, lalu diambil dengan retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Yang kedua, menghitung harga pokok penjualan HPP. Setelah dua komponen di atas telah terpenuhi, langkah terakhir adalah menghitung HPP. Rumus cara menghitung HPP sebelumnya sudah tercantum di atas. Dalam menghitung HPP haruslah dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar terhindar dari segala macam kesalahan yang berujung fatal. Karena laba rugi perusahaan dapat kelihatan dari harga pokok penjualan. Untuk dapat menghitung harga pokok penjualan yang akurat, neraca lajur perusahaan harus akurat juga. Selanjutnya, contoh perhitungan HPP. Salah satu perusahaan dagang yang berfokus menjual produk pakaian yang sedang merangkum laporan akhir tahunnya dan terdapat data sebagai berikut. Pembelian dengan rupiah 350 juta, ongkos angkut pembelian 25 juta, retur pembelian 30 juta, potongan pembelian 15 juta, persediaan awal barang tahun 2021 400 juta, persediaan akhir barang tahun 2021 500 juta. Ingat, sebelum kita menghitung harga pokok penjualan, kita harus menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih dari pembelian, ongkos angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian termasuk dalam pembelian bersih. Selanjutnya, pembelian bersih total pembelian tunai dan kredit ditambah biaya angkut, lalu diambil dengan retur pembelian ditambah potongan pembelian. 350 juta ditambah 25 juta, lalu diambil dengan 30 juta ditambah 15 juta. Dan ini hasilnya 310 juta. Setelah mengetahui pembelian bersih, selanjutnya adalah menghitung HPP dengan cara berikut. Harga pokok penjualan, biaya persediaan awal ditambah biaya pembelian bersih, diambil persediaan akhir barang. 400 juta ditambah 310 juta. 310 juta di sini ya. Lalu diambil 500 juta sama dengan 210 juta. Dengan begitu, perusahaan sudah mengetahui harga pokok penjualan yang dihasilkan sebesar 210 juta. Jika harga produk mahal, tidak ada orang yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Namun jika harga rendah, perusahaan akan sulit dalam mendapatkan keuntungan. Dari menghitung HPP, perusahaan akan tahu perkiraan beban pokok penjualan atau banyaknya barang yang harus dijual untuk dapat menutupi harga produk pokok produksi, gaji pekerja, dan pemasaran. Lalu kedua ada menghitung margin laba kotor. Gross Profit Margin (GPM) merupakan perkiraan dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan dengan mengetahui sisa uang dari penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan. Untuk mengetahui margin laba kotor ini dapat dihitung dengan mengurangi HPP dari total pendapatan, lalu membagi hasilnya dengan total pendapatan. Yang ketiga, mengetahui perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Dengan melakukan perhitungan HPP, juga dapat membantu perusahaan untuk mengetahui perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung dalam perusahaan adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi, seperti biaya produksi dan bahan baku, sedangkan biaya tidak langsung, seperti biaya overhead dan biaya operasional perusahaan. Secara rincinya, biasa tidak langsung meliputi biaya
Ciri-cirinya, biaya tidak langsung meliputi biaya pemasaran, biaya sewa gedung, biaya hukum dan akuntansi, dan biaya pajak. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.